bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya, kasih sayang Tuhan, di mana kita sudah mengagungkan Dia melalui puji-pujian kita, penyembahan kita, doa kita kepada Tuhan, di mana kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lampau. Dan biasa kita beribadah dikatakan hari Jumat Agung, hari kematian sengsara Yesus Kristus di Bukit Joljuta. Dan saya mau ajak kita baca firman Tuhan di dalam Lukas 23 ayat 44 sampai ayat 47. Firman Tuhan berkata begini, Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkannya nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Inilah firman yang saya boleh bacakan pada saat ini. Dan saudara semua juga, baik yang ada di tempat ini, boleh membaca firman Tuhan ini di rumah. Ayat-ayat referensi sama dengan Anda boleh baca lagi di dalam Matius 27 ayat 45, ayat 46, Markus 12 ayat 33 sampai 41, Yohanes 16 ayat 28 sampai 30. Berbicara tentang kesaksian Alkitab bahwa Yesus mati di Bukit Joljuta. Dikatakan Yesus mati oleh firman Tuhan. Kita tinggal merayakan, mengingat kembali, di mana kalau sidang jemaat setiap bulan ada sakramen perjamuan kudus, menggambarkan pesan-pesan daripada Yesus Kristus. Kematian Yesus adalah rencana Allah sendiri. Oleh sebab itu, kita boleh menoleh ke belakang. Mengapa Yesus mati? Dia mati sebelumnya dia disalibkan. Ini yang perlu kita mengambil mana daripada Yesus disalibkan. Kita simak ayat-ayat firman Tuhan yang sudah saya sampaikan tadi, berbicara kematian Yesus di Bukit Joljuta. Karena Dia telah menebus segala salah dan dosa kita. Kita yang patut sebenarnya dihukum karena perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Dia. Tetapi Yesus menanggung semuanya itu. Oleh sebab itu, sebelum kami berbicara mengenai kematian Yesus Kristus, kita melihat mengenai Yesus
disalibkan. Orang Kristen memakai simbol-simbol salib, baik perhiasan di rumahnya, di gereja-gereja orang Kristen ada simbol salib. Apa makna daripada salib itu? Apa arti daripada salib itu? Ini yang perlu kita simak kembali. Salib ada beberapa pengertian di dalam Alkitab. Bukan dari saya, bukan dari pendeta. Tetapi salib merupakan satu perjanjian. Dikatakan demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ini sebagai arti makna daripada salib. Salib Kristus yang selalu kita adakan setiap bulan sekali, perjamuan kudus. Mengandung satu perjanjian pemulihan. Mana daripada salib? Ada juga dikatakan salib merupakan perjanjian pemulihan. Dikatakan di dalam Alkitab, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ada perjanjian Tuhan beri kepada umat Israel, Yehuda, termasuk kita semua. Dia anugerahkan perjanjian dan pemulihan. Mengapa dikatakan pemulihan? Dia pulihkan segala salah dan dosa kita. Dia bebaskan kita dari hutang dosa. Dia bebaskan kita dari hal-hal yang tidak berkenan. Dia telah menanggung segala dosa itu di Bukit Golgota, salib. Sehingga dikatakan salib memberikan perjanjian, salib memberikan pemulihan. Juga salib dikatakan sebagai pemenang. Sebagai pemenang. Anda boleh baca Kolose 2 ayat 13-14. Sebagai pemenang, gambaran daripada Kristus Yesus, yang dia darahnya sudah ditumpahkan ke bumi, menggambarkan dosa isi dunia ini sudah ditebusnya di Kalvari sana, di Bukit Golgota sana. Karena dia sudah disalibkan, dia sudah menderita sengsara yang luar biasa. Tetapi membawa kemenangan iman bagi orang percaya kepada Yesus Kristus. Dia telah menanggung segala dosa isi dunia ini. Dia telah menanggung segala perbuatan jahat kita, sehingga kita dibenarkan dengan iman, diyakinkan bahwa Kristus akan hidup kembali pada hari yang ketiga. Oleh sebab itu, mana daripada salib sebagai pemenang? Dia senantiasa mengampuni pelanggaran-pelanggaran kita. Alkitab menceritakan, Guru, berapa kali kami mengampuni dosa saudara-saudara kami? 7 kali? Tidak. Yesus mengatakan 70 kali 7 kali 7. Jadi mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran kita.
Karena dikatakan darahnya sudah ditumpahkan ke bumi sebagai pemenang. Oleh sebab itu dikatakan kemenangan iman. Hari Minggu kita rayakan Paskah, hari kemenangan kebangkitan Yesus Kristus. Kini kita masih berbicara mengenai kematian dan sebelumnya dia disalibkan. Oleh sebab itu salib juga diartikan di dalam Alkitab. Makna daripada salib itu, Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk memberi kehidupan kepada umat manusia. Dia beri kehidupan, bahkan dia beri kelimpahan. Ini dia katakan salib merupakan pergantian. Mengapa dia katakan pergantian? Kalau bagian A, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Yesus datang kepada kita, kepada orang percaya kepada dia. Dia beri kehidupan, dia beri kelimpahan. Inilah makna daripada salib, pergantian. Pergantian. Dia beri kelimpahan, dia beri berkat, dia beri kehidupan. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Oleh sebab itu, di dalam pengertian mana daripada salib itu yang dikatakan satu pergantian, dan yang satu lagi mana daripada salib itu adalah keselamatan. Mana daripada salib adalah keselamatan. Kristus Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia datang mencari orang-orang berdosa. Amin. Termasuk saya dan saudara. Kristus Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia datang mencari orang-orang berdosa yang mau datang kepada dia. Oleh sebab itu dikatakan oleh Rasul Paulus, mungkin Yesus sendiri, di antara para rasul-rasul, di antara pelayan-pelayan Tuhan, akulah yang paling berdosa. Paulus mengakui dia berdosa, sehingga dia membawa kita untuk mengerti, memahami apa makna daripada salib. Salib itu mendatangkan keselamatan. Oleh sebab itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara kematian, sebelum dia mati, dia disalibkan. Saya hanya mengambil beberapa ayat di dalam Alkitab mengenai 7 ucapan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Ada 7 ucapan, ada 7 kata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus pada waktu dia disalib di tempat tengkorak di Bukit Golgota. 1, Anda boleh baca di dalam Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Inilah ucapan pertama daripada Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Ucapannya yang pertama memberikan kesan kepada murid-muridnya, anak-anak yang dikasihnya, keluarganya. Dia tidak mengeluh, tetapi dia katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus hanya mendoakan
perbuatan tentara Roma yang menggiring dia sampai di Bukit Golgota, dicabuk, dipukul, sengsara luar biasa. Tetapi katanya dengan lembut, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Kesaksian Alkitab. Dia tidak berkata lain. Dia tidak berkeluh kesah. Dia tidak membela diri. Tetapi dia katakan, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Baru ucapan yang kedua Tuhan Yesus di kayu salib. Saya kutip di dalam Lukas yang tadi sudah disampaikan. Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ucapan kedua daripada Tuhan Yesus Kristus. Samping kiri orang penjahat, samping kanan orang juga penjahat. Ada 3 salib yang terpanjang di tempat tengkorak di Bukit Golgota itu. Yang satu menyampaikan kepada dia, yang satu mengolok dia, yang salib di sebelah dia katakan, kalau engkau sudah berada di Firdaus, selamatkan aku. Dia bertobat. Dia katakan pada temannya, kita yang wajib dihukum, kita wajib menerima hukuman ini, tetapi orang ini tidak bersalah. Orang ini berbuat benar, tetapi yang satu tidak menerima, dia mengolok-olok saya. Ini saya kembali kepada pembicaraan saya, ucapan Yesus yang kedua tadi. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Manakala kita tinggalkan segala kejahatan kita, manakala kita tinggalkan segala dosa-dosa kita, dan kita datang merendahkan diri, kita datang berdoa, kita datang berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan beserta dengan kita. Amin. Ucapan Yesus yang ketiga di dalam Yohanes 16 ayat 26-27. Apa kata Yesus yang ketiga? Ucapannya yang ketiga begini. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Dia tidak bela diri. Dia tidak bela saya atau turunkan saya, minta kepada raja-raja, kaisar. Tapi dia katakan, Ibu, inilah anakmu. Murid-muridnya jawab, inilah ibu, inilah anak. Dia sudah menderita luar biasa, sengsara, darahnya tercurah di bumi, keluhnya, keringatnya keluar dan bercampur dengan darah yang sudah disiksa oleh tentara-tentara Romawi. Tetapi dia tidak berkeluh kesah, dia hanya katakan, Ibu, inilah anak. Inilah ucapan Yesus Kristus yang ketiga. Ucapan Yesus yang keempat, Matius 27 ayat 46. Kesaksian Alkitab. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Jadi ucapan Yesus yang keempat,
Kira-kira tadi ada baca tuh jam 12 sampai jam 3 sore. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Begitu berkesan ucapannya yang keempat. Dia berseru kepada Tuhan dengan suara nyaring. Ya Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sampai di situ. Dia ucapkan itu di kayu salib. Pertanyaan, mengapa dia sampaikan itu? Menggambarkan kepada kita semua, manakala kita datang merendahkan diri, manakala kita datang berdoa, manakala kita mencari wajahnya, mintalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seperti penderitaan sengsara daripada Yesus di kayu salib, yang dia katakan, Eloi, Eloi. Kalau baca di Injil lain, dia katakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bahasa Ibraninya, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, Eli, Eli. Kalau orang Minahasa di sini kantor Tembuan,